Karena suku pertama diperkirakan adalah suku Martaban. Yang ini Fansur sekitar abad ke-7 sampai 9 yang didirikan oleh orang-orang Arab Persia. Ini saya sudah menerima sejarah Singkil Lama. Saya ucapkan terima kasih, ini nanti menjadi bagian daripada sejarah yang dibuat ini nanti tidak akan dilupakan sampai kapanpun. Hari ini kita bersama tim, kita akan melanjutkan proses pendataan objek artefak Singkil Lama yang ada di rumah beliau. Kan inilah sungai besar yang namanya Sungai Singkil atau Lei Singkil. Ini dulunya masih laut. Ini rata-rata pohon semua kan, tapi ada satu batang yang paling besar. Kalau kita lihat di peta Belanda ada tulisannya Grootboom. Nah, jadi pedoman masyarakat Kayu Menang saat itu Grootboom itu pohon besar. Jadi pas mereka pindah ke sana lebih ke hulu lagi, dinamakanlah kampungnya Kayu Menang. Nah, kakek saya di situ, Im Chunwi, yang nama Islamnya Muhammad Saleh. Di kondisi pada waktu itu tanaman air seperti ini memang sudah ada sejak saat itu atau yang belakangan ini muncul nih? Ini belakang muncul, ini kan cenggondo ini kan bukan punya kita, bukan tanaman asli Indonesia. Ini asalnya dari Brazil. Oleh Belanda diintroduksi untuk hiasan di kolam-kolam mereka. Ini tanaman perdu lah istilahnya ya, yang menjalar ya. Muncul ya. Belakangan munculnya. Ini kan sifatnya invasif nih, merusak sungai. Maka oleh orang-orang Eropa dibuang ya berkembang liar seperti ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kita bersama tim dari Dinas dan tim Cagar Budaya akan berangkat ke Singkil dari Banda Aceh. Insya Allah kita akan melakukan kegiatan perekaman objek situs Singkil Lama, seleksi Udatni dan audiensi bersama pihak Bupati Aceh Singkil. Perjalanan dari Banda Aceh sekitar hampir 6 jam karena kita berurusan dengan banyaknya antrian solar hari ini, solar pelangka di Aceh. Kita baru tiba di Kota Melabuh. Dari ini Masjid Agung Kota Melabuh, salah satu ikon di Kota Melabuh. Dan kita akan menempuh sekitar 7 jam lagi sampai ke kota Suku Salam. Alhamdulillah kami sudah sampai di kota Tapatuan. Kami lagi ngopi di Hayat Taufik Kopi di kota Tapatuan. Kemudian nanti kami akan melanjutkan ke Suku Salam, yaitu tempat penginapan kami. Dan paginya nanti kami baru ke Singkil Lama. Jadi kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh akan terus mendukung. Ini kebetulan ini program yang kesekian kali, kalau nggak salah kedua-tiga kali ini ke Singkil. Dan insya Allah ke depan akan kita coba dukung lagi, Pak. Jadi ini ada Pak Muhajir dan Pak Jovial dari tim peneliti. Jadi kami pelaksana kegiatan pemilik program di Disbupar. Dan pelaksananya adalah Pak Muhajir dan Pak Jovial dan teman-teman dari tim peneliti. Ini saya sudah menerima sejarah Singkil Lama. Saya hanya tahunya dulu adalah sebutannya Singkel, ada dia, termasuk pengadilan negeri itu nggak berubah, tetap Singkel, karena dia itu ada sejarah sendiri dan tidak mau berubah. Tapi Pemda dulu pembantu Bupati Aceh Singkel, dia, Aswet. Ketika kita mekar, maka Singkel itu jadi dia Singkil. Ada sebahagian mengatakan apa itu arti Singkel. Nah, menurut yang kita dengar Singkel itu sekel itu mau ya. Nah kemudian berubah kepada Singkil. Nah inilah kembali sampai sekarang itu Singkil dia. Nah ini saya ucapkan terima kasih ya
udah apa tadi? Admin yang sudah memang punya koleksi ya, bukti-bukti yang diambilinya itu, baik itu sejarah singkel itu maupun rempah-rempah tadi ya. Sejarah yang dibuat ini nanti tidak akan dilupakan sampai kapanpun. Dan tadi saya mendorong nanti akan kita buat pameran ya terhadap anak SMA dan MAN. Kami mendorong kapan nanti yang kita sepakati, itu kita buat. Baik, saya ucapkan terima kasih ya kepada bapak-bapak semuanya yang sudah bekerja keras, dan ini kami sangat apresiasi. Tanpa kami banyak berbuat tapi sudah dibuat. Nah, ini yang luar biasa, termasuk komandan saya yang baju putih ini begitu gencar terus ya, kabit dari ke dinas putar itu. Tadi saya tertarik juga yang disampaikan kelahiran Blang Pidi, berdomisili di Banda Aceh, tapi untuk singkel ini semacam melekat di hatinya. Jadi kami dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh akan terus mendukung atas inisiatif dari Uda Admi yang telah berikhtiar mengumpulkan jejak sejarah Singkil lama ini. Ini adalah harta karun sejarah yang sangat bernilai, yang sangat patut kita lestarikan untuk menjadi bahan pelajaran sejarah, juga menjadi referensi buat kajian-kajian tentang sejarah Singkil lama nantinya. Singkil harus bangga dengan sosok Uda Admi, artinya beliau telah berikhtiar, telah berupaya keras untuk mengumpulkan semua jejak artefak ini, semua jejak sejarah Singkil lama ini untuk menjadi bahan pengingat ya, bahan pembelajaran untuk kita semua bisa belajar tentang sejarah kebesaran Bandar Singkil lama. Dan untuk menjaga agar kemudian artefak ini terus lestari, yang akan menjadi pengetahuan sejarah bagi generasi berikutnya. Hari ini kita didampingi oleh Disupar Aceh, ada Bang Buma Satar, kemudian Bang Joshua Pelitaran, dan juga langsung Uda Admi Laroy ya. Ada teman kita Asauti, beberapa teman yang lain yang hadir sini. Kita serahkan plakat nama, papan nama Sapo koleksi artefak Singkil lama, semacam museum mini sambil menunggu museum resmi ya. Ini teman-teman akan menjadi satu destinasi pusat kajian pengetahuan sejarah bagi generasi Aceh umumnya dan generasi Singkil khususnya. Kita berharap Kabupaten Singkil sebagai kawasan yang pernah berjaya pada masanya, punya bandar yang hebat dulunya, dan artefaknya disimpan di tempat Pak Admi. Silakan berkunjung untuk belajar melihat bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah masa lampau yang cukup heroik. Ini merupakan salah satu kawasan yang rempah penting dalam konteks perangan rempah pada abad ke-16 hingga ke-19 Masehi. Ini kan merupakan songket dulu ya, kita buat songket. Ini masing-masing punya filosofi Pak Muhajir. Seperti ini kan merupakan daun nipah ya. Ini bermakna apa? Lambang kemakmuran masyarakat kan. Ya. Daun nipah, pucuk nipah. Terus ini apa nama? Tameng. Tameng raja. Ya. Tameng raja. Terus ini cap raja. Terus ada kita buat pucuk rebung. Iya. Karena pucuk rebung kan umumnya rata-rata Asia Tenggara masing-masing punya ini. Pucuk rebung sebagai lambang kemakmuran juga namanya, yang mudah didapatkan. Terus ini ada pucuk pakis juga. Pakis kita kan sering buat anyang kan pakis. Nah, baru simbol yang paling kuat di sini menyatakan bahwa identitas Singkil itu yaitu kamper. Oh, ini udah ya? Kamper fansur. Jadi ini polanya pola geometris. Ya, melambangkan bentuk dari kristal kapur itu bentuknya persegi warnanya putih atau seperti perak gitu. Terus buaya. Nah, namanya masyarakat Singkil itu identik hidup berdampingan dengan buaya dan tidak lupa dengan lokannya. Lokan geling. Nah, dan ini warna-warni identitas Singkil ya. Ini warna-warni dominan kuning. Kuning itu lambang kebesaran yang ada di kita. Ada pengaruh Melayu mungkin. Pengaruh Melayu. Umumnya Melayu itu kuning, merah, biru. Jadi ini nanti bisa kita tuangkan sebagai songket. Merupakan identitas Singkil, karena Singkil pesisir belum mempunyai ciri khas. Nah, ini nanti insya Allah kita bisa tuangkan sebagai songket Singkil pesisir. Dan ini sarungnya.
Teman-teman, hari ini kita bersama tim di Rumah Koleksi Uda Admi. Kita akan melanjutkan proses penataan objek atau artefak singkil lama yang ada di rumah beliau. Untuk hari ini kita akan melanjutkan bagaimana untuk penataan, pencatatan, pengukuran dari berbagai objek. Tidak hanya keramik, tetapi juga ada artefak berupa rempah-rempah, kemudian berupa bongkahan kapal, kaca, botol dari sejak masa abad ke-13, 14 hingga ke masa kolonial. Setelah keramik ini berkumpul, pilih yang mana itu porselin, yang mana itu stoneware, yang mana itu earthenware. Ada 3 jenis tadi dipisahin berdasarkan jenis yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga dipisahin berdasarkan bentuknya, misalnya kayak piring, mangkok, guci dan lain sebagainya. Kemudian baru dibersihkan dan dikasih penomoran. Misalnya ASK, itu kan Aceh Singkil SL, berarti itu singkil lama, ditemukan artefak sejarah di singkil lama. Mesti kalau 1 itu berarti itu 1. Kalau ada nomornya misalnya 500, berarti itu artefak sejarah yang sudah penomorannya sampai 500. Selain itu kita akan melakukan analisis berupa narasi yang akan kita interpretasikan ke dalam laporan, buku dan juga artikel jurnal. Dan ini menjadi support bagi kita semua untuk memajukan kebudayaan Aceh. Jadi yang namanya geografis secara lengkapnya, secara keseluruhan kita lihat bahwa terbentuknya singkel itulah dari sedimentasi tanah yang menumpuk menjadi delta. Tentu penumpukan pertama dari tanah, struktur tanah itu adalah ini yang tertua, ya kan, yang pertama sekali. Lalu tumbuh tambah lagi. Tumbuh tambah, nah tentu ini yang termuda. Nah, sedimen termuda. Nah, sedimen yang termuda inilah mereka menempati oleh bangsa-bangsa pertama. Karena suku pertama diperkirakan adalah suku Martaban. Yang dari Birma. Yang bermigrasi ke Svansur. Nah, sebagian kan tinggal di sini, menghuni sini kan. Nah, sebagian lagi menyebar naik ke atas. Nah, jadi pas gempa di sekitar abad 9-12 mungkin sekitar itu, teknologi kan belum kita temukan informasi ya. Jadi tiba-tiba ini tenggelam tak gempa karena Krakatau purba apa habis tenggelam tanpa jejak. Nah, disinilah pertama sekali Vansur ini, yang ini Vansur sekitar abad ke-7 sampai 9 yang didirikan oleh orang-orang Arab Persia. Mereka melihat nilai dari strategisnya, hasil-hasil alam yang banyak yang bisa dimanfaatkan. Begitu juga orang-orang Mesir, Firaun gitu kan. Nah, kapal-kapal mereka kemari itu kakek-kakek kami juga pernah mengatakan seperti itu, bahwa masa era Nabi Sulaiman singkil sudah ada. Lalu timbul lagi, ini sekitar abad 12-13. Ini namanya Bero. Bero itu sampai abad 16 terakhir itu. Nah, ini dibangun oleh orang-orang Portugis. Kenapa namakan Bero? Bero itu karena pas di era Renaissance. Jadi pembangunan itu skala besar-besar, rumah besar pakai tiang-tiang besar. Nah, disinilah mereka yang bantu. Masuk lagi Belanda, dibangun lagi. Kenapa mereka mau membangun ini secara besar-besaran? Karena mereka punya kepentingan di sini. Masuk ke tahun 1886 ya, 1861. Itu Krakatau purba meletus lagi. Masa luluh lantala lagi nih, habis tenggelam, timbul lagi. Terakhir nih di era ketiga, masih sekitar abad ke-17 sampai 20-an di sini. Inilah yang dinamakan singkil lama atau Kadelamo, namakan orang Kalimantan Kadelamo, kota transit, berarti kota sementara. Sore hari ini kita bersama tim dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh dan tim Cagar Budaya akan menyisir kawasan di seputaran Singkil Lama. Kita akan coba melihat bagaimana kondisi suasana yang ada di kawasan Singkil Lama, sekedar melihat bagaimana temuan yang ada di kawasan Singkil Lama. Nah, ini yang dinamakan tangah, yaitu ujung dari hulu dari hilir daripada hulunya Sungai Lay Soraya dan Lay Alas. Bisa kita bagi ke dalam wilayah-wilayah yang menepati suatu negeri. Pertama yang dinamakan ini adalah sungai besar yang namanya Sungai Singkil atau Lay Singkil.
Terus lebih ke atas ada namanya Lai Suraya, cabang di Lai Cinendang, Lai Alas terakhir. Nah, mulai dari Lai Alas itulah masyarakat dahulunya membawa rempah-rempah sampai ke hilir ke Singkil, ini langsung dibawa ke Singkil lama. Nah, ini sekarang pasca 2000 gempa Nias 2004, ini dulunya masih laut. Nah, sekarang karena pasca gempa 2004 itu, pada akhirnya tanah di sini terjadi lagi yang namanya penambahan tanah, deposit tanah yang menjadi delta, akhirnya bertambah lagi sampai ke ujung Kuala Pasitanga ini. Nih seperti itu. Jadi sekarang posisi kita pun sekarang ini di laut. Ini posisi kita sekarang berdiri di laut ini. Nah, kayu menang pertama ya di sini daerahnya. Dia masuk ke dalam sekitar dari sini sekitar 300 ya ke dalam. Itu ada tandanya, ada pohon sagu tua. Nah, ini namanya dulu bukan kayu menang ya, tapi namanya Suarundeng. Suarundeng karena di sini juga banyak orang Aceh dulu. Suarundeng terus karena kenapa dinamakan mereka kayu menang? Karena dari sini posisi pertama kalau lihat arah ke Singkil Lama ada pohon paling besar. Tapi ada yang satu batang yang paling besar. Kalau kita lihat di peta Belanda ada tulisannya Grootboom di peta Belanda ada tuh Grootboom. Nah, itu maknanya pohon besar. Nah, jadi pedoman masyarakat kayu menang saat itu Grootboom itu pohon besar. Jadi pas mereka pindah ke sana lebih ke hulu lagi dinamakan kampungnya kayu menang. Persis di sampingnya pekuburan Cina. Nah, kakek saya di situ. Im Chun Wi yang nama Islamnya Muhammad Saleh. Ya seperti itu kurang lebih. Jadi Ya. kondisi pada waktu itu tanaman air seperti ini memang sudah ada sejak saat itu atau yang belakangan ini muncul nih? Ini belakang muncul. Ini kan cenggondo ini kan bukan punya kita, bukan tanaman asli Indonesia. Ini dari asalnya dari Brazil. Tanaman asli Brazil ya cenggondo ini. Oleh Belanda diintroduksi untuk hiasan di kolam-kolam mereka di Indonesia. Ini tanaman perdu lah istilahnya ya, yang menjalar ya. Muncul ya. Belakangan munculnya. Ini kan sifatnya invasif nih, Iya. merusak sungai. Maka oleh orang-orang Eropa dibuang, akhirnya ya berkembang biak seperti ini. Ini Singkel. Singkel pertama yang menjorok ke laut sana. Sehamparan tanah yang berupa teluk dangkal. Ini Singkel. Galuru besar yang meluluh lantakkan sebuah peradaban. Ini Singkel. Singkel lama yang menyimpan beribu sejarah. Kade Lamong, tempat bertukar barang dan jasa. Inilah Fansur, pelabuhan besar di ujung pulau. Inilah Fansur, pelabuhan pertama yang tenggelam dalam satu malam. Tempat berlabuh kapal-kapal Firaun. Inilah bukti kejayaan kami. Damar, Kemenyan, Gambir, Kapur Fansuri, Ombil, Lada, Kemiri, Lawang, dan Gaharu. Ini Singkel. Jalur rempah yang kaya hasil buminya, yang merupakan incaran kaum penjajah, adalah negeri tulang hulu, sebuah negeri yang makmur, yang banyak sungainya, dan dari sungai itu penduduknya mencari nafkah, hasil lokannya yang tiada habisnya, hingga bangsa Eropa memberi gelar The Queen Self City, negeri si Ratu Lokan. Sebuah kota yang dihuni berbagai etnis, Minangkabau, Aceh, Nias, Cina, Arab, Eropa, dan suku lainnya. Ini Singkel, sebuah kota yang sibuk, kota dagang yang ramai penduduknya, jalur rempah Barus Barat Selatan, sebuah negeri yang tertata atik, deretan pertokoan bertingkat loteng, toko emas, toko pecah belah, toko kelontong, toko rempah, dan gudang-gudang rempah.
Ini Singkel, peradaban Islam yang menoreh sejarah suku yang Islami. Terkenal akan Sri Kandi yang bernama Siti Ambia. Di manakah peristirahatannya? Terkenal akan ulama Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri As-Simkili. Cukupkah kita hanya membanggakannya? Terkenal akan Syekh Hamzah Al-Fansuri. Cukupkah kita hanya mengenangnya? Aku berdiri di sini, di tanah Singkel lama ini. Aku berjuang begitu lama di Kade Lamo ini demi mengingat leluhurku, leluhur kita. Kita harusnya bangga bahwa Singkel lama adalah jati diri Singkel sekarang. Bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal dan menghargai sejarahnya? Di sini aku berdiri di tanah leluhur kita, Singkel lama, 20 Juni 2005. Saya Admilarwi. Thank you.